tidak akan ada tawar-menawar bagi penghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi selagi kita masih ada kesempatan untuk melakukan perlawanan, maka lawanlah. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, apa kabar Anda semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Selalu dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, tanpa terasa, kita hari ini sudah berada di tahun 2022. Saya ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman. Semoga di tahun baru ini kita semua berharap apa yang di tahun lalu belum kita capai, bisa kita capai di tahun 2022 ini. Apa yang tahun lalu yang sudah kita canangkan tapi belum bisa kita raih, kita berharap tahun ini bisa kita wujudkan, teman-teman. Ya. Dan kita harus membuat tahun 2022 ini sebagai tahun restorasi iman. Betul, banyak orang membuat goal setting untuk tahun 2022. Baik dalam hal pekerjaan, target-target apa yang ingin dicapai tahun ini. Goals apa yang ingin dicapai tahun ini. Semua sudah ditetapkan di awal, teman-teman. Ya. Jadi goals yang sudah ditetapkan itu akan berusaha untuk dicapai step by step. Begitu juga dalam hal iman, teman-teman. Ya, jangan kalah dengan hal pekerjaan. Ya kan? Dalam pekerjaan kita ingin mencapai ini dan itu. Kita ingin mencapai jenjang karir, naik lagi, ya, lebih tinggi lagi, dan juga kita ingin mencapai income yang lebih besar lagi. Tapi berapa banyak orang yang punya goals dengan iman mereka? Berapa banyak yang punya target tahun ini ingin punya iman yang benar kepada Tuhan Yesus? Mungkin yang tahun lalu-lalu imannya masih kacau-kacau balau, teman-teman. Tapi mari di tahun 2022 ya, kita buat goal yang jelas untuk iman kita. Kemudian apalagi? Kalau kita sudah memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus, goal kita selanjutnya adalah berapa jiwa yang ingin kita bawa kepada Tuhan tahun ini. Berapa orang yang ingin kita bawa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Berapa orang yang ingin kita beritakan kabar baik kepada mereka. Itu juga tidak kalah penting dari berapa besar income yang ingin kita raih pada tahun ini. Teman-teman, semua itu baik. Kita naik step by step. Itu baik. Apa yang ingin kita capai yang positif itu semuanya baik. Tetapi ingat, kita tidak boleh mengabaikan pertumbuhan dari iman kita. Harus menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jadikan tahun 2022 ini sebagai tahun introspeksi diri. Atau bisa disebut tahun restorasi iman. Di mana kita mengevaluasi iman kita. Sejauh mana kita sudah bertekun di dalam Tuhan. Sejauh mana kita sudah menghidupi firman-firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Tentunya ada hal-hal negatif dan hal-hal positif yang kita lakukan. Hal yang negatif, mari kita tinggalkan. Dan hal yang positif, mari kita lakukan, bahkan kita tingkatkan. Teman-teman, hidup ini sebentar. Tuhan memberikan kita usia 70 tahun. Ya, kalau Tuhan berkenan 80 tahun. Itu bukan waktu yang lama. Mungkin Anda sekarang sudah berusia 30 tahun. Masih ada 40 tahun lagi untuk bisa menjadi yang terbaik untuk Tuhan.
Mungkin Anda sekarang di usia 50 tahun. Anda hanya punya waktu 20 tahun lagi untuk bersiap-siap membenahi diri untuk menghadap Tuhan. Mungkin Anda sekarang di usia 60 tahun, hanya tinggal waktu 10 tahun lagi untuk berbenah untuk menghadap Tuhan. Dan seperti saya tidak punya banyak waktu lagi. Kalau usia hanya sampai 70 tahun, saya hanya punya waktu 13 tahun lagi. Itu tidak lama, sangat-sangat singkat. Itu kalau dikasih waktu 70 tahun. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, besok atau lusa kita harus menghadap. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah ready untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan selama kita hidup? Waktu sangat cepat berlalu. Dan ingat, waktu tidak bisa diputar ulang. Tidak bisa. Kita hanya bisa menyesali hal-hal buruk yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Kita hanya bisa menyesali dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan di tahun yang lalu. Tapi kita tidak bisa memperbaiki itu lagi. Kita hanya bisa mengisi tahun ini dengan meninggalkan hal-hal buruk yang sudah kita lakukan. Dan kita hari ini bertekad untuk melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman semua atas sumbangsi teman-teman, dukungan teman-teman terhadap channel Noverina Solihin sebagai channel penginjilan. Channel yang bersifat edukatif ini semoga memberikan semoga bisa memberkati teman-teman semua dengan pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan. Dan juga dengan materi-materi apologetika yang saya bagikan dalam menghadapi serangan-serangan terhadap iman kekristenan dari luar, bisa teman-teman jadikan sebagai bahan untuk memagari diri teman-teman, untuk memperkuat benteng teman-teman ketika hal yang sama teman-teman alami. Untuk itu saya berharap kita semua semakin bertekun di dalam iman, kita semakin teguh di dalam iman, dan tidak tergeserkan sedikit pun oleh apapun juga. Dan tentunya saya berharap di tahun 2022 ini teman-teman semakin lebih lagi mendukung channel penginjilan ini supaya bisa menjangkau lebih banyak jiwa dan lebih jauh lokasi jangkauannya teman-teman. Dan tentunya lebih dari itu semua, kita mau semua orang yang mendengarkan apa yang saya bagikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil Kristus yang menyelamatkan, bisa membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Dan saya berharap kerjasama teman-teman untuk channel Noverina Solihin. Jangan lupa untuk setiap videonya di like, di subscribe, dan teman-teman jangan lupa ditekan loncengnya supaya semua video-video terbaru saya bisa terupdate oleh teman-teman. Dan jangan lupa tentunya di-sharekan ke link-link Anda semua. Karena tanpa teman-teman, tanpa kerjasama dari teman-teman semua, maka Injil tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Dan kalau Injil belum tersebar ke seluruh dunia, Tuhan Yesus belum akan datang. Untuk itu, mari kita bekerja sama di tahun 2022 ini, lebih lagi daripada di tahun 2021. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di awal tahun 2022 ini, di mana kita harus mengubah paradigma. Kita harus mengubah paradigma kita, bahwa kalau kita ingin membawa banyak orang kepada Tuhan, kita harus melakukannya dengan cara yang benar, dengan cara yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus. Teman-teman, jangan sampai cara kita itu menjadi batu sandungan. Ya,
Kalau toh kita sudah melakukan dengan cara yang benar dan ujung-ujungnya masih berakhir di penjara, masih berakhir dengan penganiayaan, itu sebuah kebahagiaan. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi teman-teman, pastikan dulu, kita adalah orang yang benar. Kalau kita sebagai orang benar dianiaya, itu sebuah kebahagiaan, karena upah kita besar di sorga. Tetapi kalau kita dianiaya karena berbuat jahat, karena berbuat yang melanggar hukum, maka itu pun tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kasus Muhammad Kc belum selesai. Kita tidak tahu bagaimana kondisi beliau saat ini. Dikabarkan sedang kritis. Kita tidak tahu apa dari ujung cerita tentang Muhammad Kc. Tapi tentunya kita sebagai saudara seiman mendoakan beliau sehat kembali dan bisa menjadi saksi Kristus yang benar. Teman-teman, banyak orang hari ini bergembira dengan kondisi yang dialami oleh Bapak Muhammad Kc. Mereka happy sekali. Mereka malah bereforia, teman-teman, ya, bersorak-sorai, bersukacita dengan apa yang dialami oleh Bapak Muhammad Kc. Dan mereka mengira Muhammad Kc sedang dihukum oleh Tuhan karena menghujat. Kata mereka demikian. Ya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sampai di kayu salib itu diizinkan karena disangkakan sebagai seorang penghujat. Sebagai seorang penghujat. Alkitab jelas menulis bahwa orang Yahudi merasa Yesus Kristus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Bagi mereka itu adalah penghujatan. Dan penghujatan itulah yang mengharuskan Yesus Kristus harus dibawa ke tiang salib dan disalibkan. Kita bisa melihat, teman-teman, kita bisa melihat di Matius 9 ayat 3. Di sana dikatakan, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Karena Yesus Kristus di banyak kesempatan menyamakan dirinya dengan Allah, dan memang dia Allah. Ya, memang dia Allah, tidak salah. Nah, tapi bangsa Yahudi tidak memahami bahwa Yesus adalah Allah. Dan Yesus disangkakan sebagai penista agama. Kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini terhadap Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa bukan karena satu pekerjaan baik maka kami melempari engkau. Ternyata Tuhan Yesus mau dilempari, tapi belum dilempari. Mau dilempari dengan batu. Nah, kata orang Yahudi ini, bukan karena suatu pekerjaan baik kami ingin melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya. Jadi
orang Yahudi tidak terima kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Karena mengapa demikian? Karena orang Yahudi ini tidak mengerti nubuatan kitabnya sendiri. Gagal paham dengan nubuatan kitab sucinya. Makanya dia tidak mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Allah, dan bagi mereka itu adalah penistaan agama. Orang Yahudi berkata kepada Tuhan Yesus, "Bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami melempari engkau." Ternyata Tuhan Yesus dilempari dengan batu. Ya, mau dilempari, tapi belum dilempari, mau dilempari dengan batu. Nah, kata orang Yahudi ini, bukan karena suatu pekerjaan baik, kami ingin melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Ya. Jadi orang Yahudi tidak terima kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi ini tidak mengerti nubuatan kitabnya sendiri. Gagal paham dengan nubuatan kitab sucinya. Makanya dia tidak mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi ketika Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Allah, dan bagi mereka itu adalah penistaan agama, yaitu menghujat Allah. Jadi teman-teman, hal hujat menghujat itu sudah ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya, para nabi itu juga kenyang dengan hujatan. Tuhan Yesus kenyang dengan hujatan. Ya. Dan bahkan dia dibawa ke tiang salib karena dituduh sebagai penista agama oleh bangsa Yahudi. Jadi undang-undang penistaan agama itu sudah ada sejak dulu. Bukan hari ini saja. Dan ketidakadilan itu sudah ada sejak dulu. Para Yahudi, orang-orang Yahudi lebih memilih penjahat untuk dibebaskan ketimbang Yesus Kristus dibebaskan. Itu otak error, itu sudah ada sejak zaman dulu. Orang baik disarankan untuk ditangkap dan dibunuh, dipenjarakan. Orang jahat dibebaskan. Itu kalau logika sehat itu tidak bisa diterima. Mengapa orang baik kok harus diserahkan untuk dipenjarakan atau bahkan dibunuh? Tapi orang jahat diminta untuk dibebaskan. Itu logika apa gitu? Logika jungkir balik. Nah, ternyata logika jungkir balik ini sudah ada sejak zaman dulu. Dan memang iblis itu bekerja selalu sama. Dengan cara yang sama. Teman-teman, kita mendengar bagaimana penderitaan yang dialami Bapak MKC di penjara sana. Penganiayaan yang dialami. Bahkan sekarang dampak dari penganiayaan itu menyebabkan dia sakit. Ya, cukup parah. Ada yang mengatakan sampai kritis. Memang beliau ini sudah memiliki penyakit bawaan, yaitu diabetes. Kemudian tambah lagi dianiaya, dikasih makan tinja. Ya kan? Belum lagi ditabokin, ditendang, dipukulin pastinya. Bisa jadi ini mengalami luka dalam dan sebagainya. Tetapi Barabas dibebaskan. Ya.
Tidak sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian ketika disidang, hanya dijatuhi 7 bulan penjara. Sementara Bapak MKC diancam dengan hukuman, kalau tidak salah 10 tahun penjara, dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Ini mengingatkan kita, ketika Yesus Barabas, si penjahat itu, diserukan untuk dibebaskan. Sementara Yesus Kristus diserukan untuk ditangkap dan disalibkan. Kita tidak menyamakan MKC dengan Yesus, tidak. Tetapi polanya itu sama. Polanya sama. Dan iblis selalu memakai pola yang sama dari zaman ke zaman. Sekarang kita dengar kembali. Ada seseorang yang bernama Joseph Suryadi ditangkap karena penistaan agama. Kalau tidak salah di Facebook dia memposting karikatur. Karikatur konon itu adalah Muhammad kemudian sedang membimbing Aisyah. Ini dilihat sebagai sebuah penistaan. Tidak akan ada tawar-menawar bagi penghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi selagi kita masih ada kesempatan untuk melakukan perlawanan, maka lawanlah. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu apa yang terjadi dengan Bapak MKC, betapa menyedihkan apa yang dialami di penjara sana, teman-teman. Walaupun kesalahannya dengan Yahya Waloni, itu sebenarnya lebih serius tuh kesalahan Yahya Waloni. Ya. Yahya Waloni ini sudah bertahun-tahun menghujat Tuhan Yesus. Ya. Sudah bertahun-tahun membicarakan Alkitab, kekristenan, ayat-ayat Alkitab dan sebagainya yang ditafsirkan sembarangan. Dan sudah tidak terhitung hujatan-hujatan yang dia lontarkan terhadap kekristenan. Sementara Bapak MKC baru kemarin sore munculnya. Dua-duanya ditangkap untuk penyimbang. Tetapi perlakuannya berbeda. Yahya Waloni yang sebenarnya jujur, itu kesalahan penistaan agama yang dilakukan itu sangat serius. Sangat-sangat serius. Tetapi kena 7 bulan penjara. 7 bulan penjara, potong tahanan. Paling 2-3 bulan. Ya. Sementara Bapak MKC dengan berbagai penganiayaan yang dilakukan terhadap beliau sampai sekarang kritis dan diancam 10 tahun penjara. Disitulah terlihat ketidakadilan. Kemudian sekarang Joseph Suryadi, gara-gara karikatur yang dia posting di Facebook,
Kita tidak tahu apakah akan mengalami nasib seperti MKC. Kalau bicara karikatur, itu saya sudah kenyang menonton karikatur Yesus yang dibuat tidak senonoh oleh mereka, oleh teman-teman muslim. Macam-macam karikatur tentang Yesus dibuat. Karikatur tentang Rasul Paulus. Ya, karena mereka kan paling benci dengan Rasul Paulus ya. Jadi karikaturnya macam-macam dibuat. Karikatur Yesus, Tuhan saja dia macam-macamin gitu. Ya. Waduh, itu sudah saya melihat itu sih sudah tidak aneh gitu. Dan mengapa orang Kristen tidak membawa pembuat karikatur ini ke yang berwajib? Hah? Kenapa tidak diadukan gitu? Ya mungkin orang Kristen berkata itu haknya Tuhan untuk menghakimi mereka, untuk menghukum mereka. Ya begitulah orang Kristen ya. Begitulah orang Kristen. Mereka percaya kepada Tuhannya, bahwa penghukuman itu nanti Tuhan yang hukum mereka begitu. Manusia kita ini tidak perlu menghukum mereka. Ya. Tuhan saja yang menghukum mereka. Nah, tapi apa kata Tuhan Yesus tentang mereka? Kita akan melihat di 2 Petrus 2 ayat 9, mulai ayat 9 saya bacakan. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Ya. Jadi menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dibinasakan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah dari kejahatan mereka. Teman-teman, orang yang menghujat Allah, orang yang menghujat Tuhan Yesus, itu tidak akan pernah bebas dari hukuman. Hukuman bagi mereka itu sudah tersedia. Ya, sudah tersedia. Orang-orang yang menghina Roh Kudus, menghina Tuhan Yesus, menghina penyaliban, itu sudah tersedia hukumannya. Ya, kita bisa baca di Ibrani 10 ayat 29 dan seterusnya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi ada 3 hal yang hukumannya sangat berat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat nantinya. Yaitu yang pertama, yang menginjak-injak anak Allah. Artinya yang menghina Yesus. Ya, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma manusia. Itu menghina. Ya. Kemudian, yang menganggap najis darah perjanjian. Wah, Tuhan kok disalib? Tuhan kok mati? Ya. Dia bukan Tuhan, cuma manusia. Kok Tuhan bisa mati? Ya kan? Nah, itu namanya menganggap najis darah perjanjian. Darah perjanjian itu tertumpah di kayu salib saat Yesus disalibkan. Perjanjian apa? Jika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dan engkau mengaminkan pengorbanannya di kayu salib,
adalah untuk menebus dosamu, untuk memperdamaikan kamu dengan Allah, maka kamu diselamatkan. Itulah janji. Itu janji. Maka disebut darah perjanjian. Siapa yang percaya, itu diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, akan dihukum. Nah, orang-orang yang mentertawakan, menganggap sebagai sebuah kebodohan penyaliban tersebut, itu namanya menganggap najis darah perjanjian. Dan memang ada ayatnya dikatakan bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi saya ulangin, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada dia yang menginjak-injak anak Allah, berarti menghina Yesus, ya, menghina Yesus yang adalah Tuhan. Kemudian yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, artinya yang menghina penyaliban Kristus, menganggap itu sebagai sebuah kebodohan, dan menganggap itu tidak mungkin terjadi, ya. Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan ditabokin, dicambukin? Ya. Dan itu memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Seperti tertulis, berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Binasa di mana, teman-teman? Bukan cuma di dunia ini, binasa di neraka. Ya. Bisa jadi waktu di dunia dia happy-happy, selamat gitu kan. Tapi di akhirat nanti tidak ada pilihan. Mereka pasti akan binasa. Kemudian, apalagi hukuman yang terberat, yaitu yang menghina roh kasih karunia. Menghina roh kasih karunia yaitu menghina Roh Kudus. Seperti Yahya Waloni mengatakan Roh Kudus. Ya, menghina Roh Kudus. Bahkan menghina Roh Kudus itu termasuk dosa yang tidak berampun atau dosa kekal, teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk menghina Roh Kudus, ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, ya, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi pembalasan dari Tuhan itu sangat-sangat berat. Ini yang berkata, ini Tuhan Yesus sendiri loh yang berkata, ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, teman-teman. Ya. Jadi pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, kata Tuhan Yesus. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar, ya, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri, teman-teman, ngeri kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, kita jadi ingat siapa ya orang-orang yang menzolimi Ahok, satu-satu dicabut nyawanya, teman-teman. Ya. Dan bahkan orang-orang yang menghujat kekristenan juga satu-satu pergi, dicabut nyawanya, teman-teman. Jadi jangan main-main. Betapa beratnya hukuman yang harus dijatuhkan kepada dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi, jangan coba-coba menghina Tuhan Yesus, menghina penyaliban, menghina Roh Kudus. Berat hukumannya. Jadi, teman-teman, untuk tahun 2021 ini, saya menghimbau, karena tidak ada keadilan di dunia ini, khususnya di negara Indonesia ini, untuk umat minoritas. Mari kita cerdas bertindak. Be smart. Ya. Mari kita beritakan Injil. Mari kita nyatakan kebenaran. Ya.
Mari kita gaungkan kebenaran dengan cara yang smart. Kita bisa menangkis semua serangan dengan menggunakan satu-satunya standar kita, yaitu Alkitab. Istilahnya begini teman-teman, kalau kita ingin membuat ruangan kita lebih terang dari ruangan teman-teman yang lain, saudara-saudara muslim, perbesar lilin kita. Perbesar lilin kita. Ya. Dan kita tidak perlu meniup lilin mereka. Mengerti maksud saya? Jadi, kalau kita ingin memberitakan kebenaran, kita harus membekali diri kita ya dengan pengetahuan akan kebenaran yang bersumber dari firman Tuhan yang ada di Alkitab. Berhentilah mencari kebenaran di luar Alkitab. Karena tidak ada kebenaran di luar Alkitab, teman-teman. Tidak ada. Dan tidak perlu ya untuk menyenggol-nyenggol tetangga. Ya. Tidak perlu. Di mana-mana saya katakan, berkali-kali saya katakan, nyatakan kebenaran dengan cara yang benar. Standar kita adalah Alkitab. Tidak perlu mengais-ngais ayat dari kitab lain. Karena Alkitab adalah satu-satunya kitab firman Allah. Dan tidak ada hukum yang bisa menyalahkan Anda ketika Anda membongkar habis Alkitab dengan kebenarannya. Jadi teman-teman, terutama teman-teman yang para murtadin, mari membekali diri kita dengan pengetahuan yang benar tentang konsep-konsep dasar iman kekristenan. Buka diri untuk belajar. Beri kesempatan diri kita untuk terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Karena kalau tidak, itu sulit teman-teman. Ya. Karena Tuhan mau kita memberitakan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Alkitab. Artinya, mau tidak mau, siap atau tidak siap, semua kita harus belajar yang lebih banyak lagi ya tentang kebenaran firman Tuhan. Terutama mengenai konsep-konsep dasar iman kekristenan. Kalau konsep-konsep dasar iman kekristenan ini tidak dikuasai dengan baik, maka susah untuk menangkis serang-serangan yang berasal dari luar. Karena ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, tentang konsep-konsep dasar iman kekristenan, akhirnya yang kita lakukan adalah menyerang mereka dengan maki-makian, membongkar habis kitab mereka, membongkar habis iman mereka. Ya memang tidak salah, tetapi kita tahu bahwa di negara ini kebebasan berpendapat itu tidak dijamin. Walaupun di dalam undang-undangnya digariskan begitu. Kebebasan berpendapat itu tidak dijamin di sini. Kebebasan berpendapat itu dijamin hanya untuk kelompok tertentu saja, yang mayoritas. Sementara yang minoritas tidak boleh ngomong. Tidak boleh bicara. Tidak boleh memberitahukan yang salah tentang mereka. Ya, tidak boleh mengais-ngais ayat dari kitab mereka.
Tidak boleh membahas iman mereka. Tapi mereka bebas membahas iman kita. Mereka bebas membahas kitab kita. Mereka bebas mengatakan apa saja tentang kekristenan. Tetapi ini tidak berlaku untuk orang Kristen. Jadi jangan heran mengapa ada orang yang pilih keluar dari Indonesia kemudian berkuar-kuar di luar. Karena itu. Ya, karena itu tadi. Tidak ada kebebasan. Kebebasan itu hanya diberikan kepada kelompok tertentu saja. Sementara kelompok lain dibungkam. Begitu teman-teman. Ya. Jadi mari kita lebih cerdas lagi. Injil harus terus diberitakan. Tapi dalam koridor iman kekristenan yang benar. Mari kita semakin piawai. Mari kita semakin tekun, semakin giat, semakin bersemangat menyebarkan berita Injil kepada semua makhluk. Tapi satu pegangan kita yaitu Alkitab. Karena Tuhan mau firman Tuhan inilah yang harus diberitakan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan pendengaran akan yang bukan firman Tuhan, begitu. Ya, kita menelanjangi ya iman orang lain itu tidak akan membuat orang menjadi Kristen. Teman-teman. Ya, karena iman tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Seberapapun kita menelanjangi imannya tetangga, membongkar apa yang diyakini oleh tetangga, itu tidak akan membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar. Percayalah, orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus ketika kebenaran ini yang diberitakan. Teman-teman, mari di tahun 2022 ini kita ambil satu strategi yang smart, ya, yaitu hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Apapun yang kita perkatakan, landasannya adalah Alkitab. Tidak perlu menjelek-jelekkan agama lain. Tidak perlu. Iya kan? Mari kita bangun iman saudara-saudara kita. Mari kita munculkan anak-anak Tuhan yang baru dengan menggunakan Alkitab sebagai standar kebenaran yang kita beritakan. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya kira untuk awal tahun ini, inilah video singkat saya sekedar untuk mengubah paradigma kita supaya kita tidak tersandung oleh kasus hukum. Dan memang tidak perlu begitu. Tidak perlu. Ya kan? Nah, mari buka diri untuk belajar Alkitab. Buka diri untuk grow dalam pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Berikan kesempatan diri Anda untuk mendalami Alkitab. Mendalami konsep-konsep dasar iman kekristenan. Kalau Anda mendalami konsep-konsep dasar iman kekristenan dengan baik, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Karena yang bicara adalah firman Tuhan. Ada tertulis, kami tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran, tetapi yang bisa kami perbuat adalah untuk kebenaran. Yes, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, tidak ada hukum yang bisa menyalahkan itu, teman-teman. Ya, tidak ada. Saya kira
teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan? Karena kalau tidak, maka akan terus berjatuhan korban-korban lagi, teman-teman. Ya. Yang dituduhkan sebagai penistaan agama di negeri ini. Dan ini sayangnya hanya berlaku untuk kelompok minoritas, bukan untuk kelompok mayoritas. Ini harus kita sadari. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus smart. So, teman-teman, jangan lupa untuk terus mendukung channel Noverina Solihin, teman-teman, dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.